Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Habibah dari program studi pendidikan agama Islam. Dalam video ini saya akan membahas 4 pembahasan terkait pendidikan yang terus mengalami perkembangan seiring waktu, baik dari sisi sejarah, tokoh-tokoh yang berpengaruh, maupun perbandingan antara sistem pendidikan di negara maju dan berkembang. Melalui kajian perbandingan ini, kita dapat memahami perbedaan mendasar yang ada dan mengambil pelajaran untuk perbaikan sistem pendidikan di Indonesia. Selain itu, munculnya era Society 5.0 juga menjadi tantangan baru yang menuntut dunia pendidikan untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Pembahasan yang pertama adalah sejarah, tokoh-tokoh, dan perkembangan ilmu perbandingan. Pendidikan kooperatif berakar dari pendidikan internasional yang awalnya hanya berupa gagasan di Eropa sejak abad ke-13. Mulai konkret pada 1817 lewat gagasan Antoine Julien de Paris untuk mengumpulkan data pendidikan antar negara di abad ke-20. Muncul berbagai lembaga dan konferensi internasional. Di Asia, pendidikan internasional sudah berlangsung lama, misalnya melalui Baitul Hikmah di Baghdad, Universitas Taxila di India, hingga peran ASEAN yang membentuk SEAMEO. Disinilah muncul dorongan mempelajari sistem pendidikan negara lain yang menjadi dasar lahirnya pendidikan komparatif. Perkembangan pendidikan komparatif mengalami 5 tahap penting. Tahap pertama bersifat primitif, hanya berupa cerita lisan palencong tanpa metode ilmiah. Pada tahap ini, pendidikan komparatif bisa berupa laporan lisan tentang sistem pendidikan di negara Yunani dan Romawi. Kemudian laporan cerita perjalanan Marco Polo dan Alexis de Tocqueville yang menjelajahi dunia. Baik Marco Polo maupun Tocqueville, keduanya menceritakan tentang pendidikan anak-anak di beberapa negara yang pernah mereka kunjungi. Tahap kedua dimulai pada abad ke-19, ditandai dengan pengumpulan data pendidikan secara sistematis oleh tokoh seperti Antoine Julien. Pada tahun 1817, beliau mengusulkan pentingnya pengumpulan data-data secara sistematis melalui observasi dan angket tentang sistem pendidikan di negara lain. Kemudian bermunculan pula tokoh-tokoh lain seperti John Griscom dari Amerika Serikat, Torquasin dari Perancis, Horace Mann dari Amerika Serikat, Matthew Arnold dari Inggris, dan Michael Sadleir dari Inggris. Di mana dari para tokoh-tokoh tersebut juga telah melakukan berbagai upaya dalam mengembangkan pendidikan komparatif, seperti John Griscom yang mempelajari pendidikan di Eropa, Victor Cousin yang mengunjungi negara Jerman untuk mempelajari pendidikannya, Horace Mann pada tahun 1844 juga mengunjungi sebagian negara Eropa selama beberapa bulan dan berhasil mencatat beberapa temuan berkaitan dengan sistem pendidikan di semua negara yang dikunjungi. Kemudian Matthew Arnold dari tahun 1859 mengunjungi Perancis dan 1865 mengunjungi Jerman untuk menelaah sistem pendidikan di negara tersebut, dan Sir Michael Sadleir sendiri mengunjungi Jerman pada tahun 1894 dan 1895 dengan mengobservasi sekolah-sekolah di Jerman. Selanjutnya pada tahap ketiga, menunjukkan pertukaran ilmiah antar negara untuk memperluas pemahaman antar budaya melalui pendidikan. Tahap keempat, pendidikan dilihat sebagai refleksi masyarakat, fokus pada studi modernisasi. Dan tahap terakhir ditandai pendekatan ilmiah dan pembahasan isu global seperti HAM, kesetaraan gender, dan kemiskinan. Kini pendidikan komparatif lebih profesional dan analitis, berperan penting dalam memahami membandingkan sistem pendidikan di berbagai negara. Kita lanjut ke pembahasan kedua adalah perbedaan mendasar antara sistem pendidikan di negara berkembang dan negara maju melalui beberapa hal, yaitu pemerataan akses pendidikan, kedua kualitas tenaga pengajar, dan yang ketiga pendekatan pembelajaran. Langsung saja yang pertama adalah pemerataan akses pendidikan. Di negara maju seperti Finlandia dan Jepang, akses pendidikan sudah merata. Pemerintah menyediakan infrastruktur yang baik, subsidi pendidikan, dan program khusus untuk daerah terpencil sehingga hampir semua anak bisa bersekolah. Sedangkan di negara berkembang seperti Indonesia atau Nigeria, masih ada kesenjangan yang besar antara kota dan desa. Anak-anak di pedalaman sering kesulitan bersekolah karena jarak jauh,
kekurangan guru, atau kondisi ekonomi keluarga yang tidak mendukung. Kedua adalah kualitas tenaga pengajar. Di negara maju seperti Jerman dan Kanada, guru dipilih secara ketat dan wajib memiliki kualifikasi tinggi, termasuk gelar sarjana, pendidikan, serta pelatihan lanjutan. Mereka juga mendapatkan gaji yang layak dan kesempatan pengembangan profesional. Sebaliknya di negara berkembang seperti Bangladesh dan Kenya, masih banyak guru yang belum memiliki pelatihan pedagogik yang cukup, beberapa bahkan pengajar tanpa latar belakang pendidikan yang sesuai karena kekurangan tenaga pengajar. Yang ketiga adalah pendekatan pembelajaran. Negara maju seperti Korea Selatan dan Belanda umumnya menerapkan pendekatan pembelajaran aktif, kolaboratif, dan berbasis teknologi. Siswa didorong berpikir kritis dan belajar secara mandiri. Di negara berkembang seperti Pakistan dan Nepal, sistem pendidikan masih sangat berpusat pada guru dengan metode ceramah dan hafalan. Teknologinya juga belum merata dan pembelajaran jarang disesuaikan dengan kebutuhan siswa secara individual. Perbedaan-perbedaan inilah yang mencerminkan tantangan dan prioritas yang berbeda antara negara berkembang dan negara maju dalam membentuk atau membangun sistem pendidikan yang berkualitas. Kita lanjut ke pembahasan ketiga. Dari beberapa negara yang sudah dibahas untuk membandingkan negara maju dengan negara berkembang, saya akan mengambil satu negara untuk dibandingkan dengan negara Indonesia, yaitu adalah negara Finlandia. Dalam membandingkan sistem pendidikan antara Finlandia dan Indonesia, terdapat 3 aspek penting yang dapat dianalisis, yaitu peran guru, metode pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Ketiganya memainkan peranan penting dalam menentukan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Pertama adalah peran guru. Di Finlandia, guru memiliki kedudukan yang sangat dihargai secara sosial dan profesional. Untuk menjadi seorang guru, seseorang harus melalui proses seleksi yang ketat serta menempuh pendidikan minimal setingkat magister. Guru juga diberi kepercayaan dan otonomi penuh dalam merancang serta menjalankan proses pembelajaran. Sementara itu, di Indonesia, meskipun guru dianggap sebagai ujung tombak pendidikan, kenyataannya penghargaan terhadap profesi ini belum optimal, baik dari segi kesejahteraan maupun kepercayaan terhadap profesionalisme guru. Di samping itu, kualitas guru di Indonesia belum merata dan seringkali masih dibatasi oleh aturan administratif serta kurikulum yang kaku. Yang kedua adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran di Finlandia cenderung lebih fleksibel, menyenangkan, dan berpusat pada siswa. Pembelajaran sering dilakukan melalui proyek dan kegiatan kolaboratif yang menekankan pada pemahaman serta kesejahteraan emosional siswa. Di Indonesia, metode yang digunakan masih cenderung konvensional, yaitu ceramah dan hafalan. Meski demikian, upaya perubahan melalui penerapan kurikulum merdeka mulai membuka ruang bagi pendekatan yang lebih aktif dan kreatif, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan dan lapangan. Yang ketiga adalah penilaian hasil belajar. Sistem penilaian di Finlandia lebih menekankan pada evaluasi formatif dan perkembangan individual siswa. Ujian nasional atau sistem ranking tidak diterapkan karena tujuan utamanya adalah mendorong pertumbuhan belajar, bukan kompetisi. Sebaliknya di Indonesia, penilaian masih sangat bergantung pada evaluasi sumatif seperti ujian akhir yang menilai hasil dalam bentuk angka dan peringkat. Meskipun ujian nasional telah dihapus, budaya penilaian yang menekankan pada capaian angka masih cukup dominan. Lalu kemudian kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem. Sistem Finlandia unggul dalam hal kualitas guru, pendekatan pembelajaran yang humanis, serta penilaian yang menyeluruh dan bersifat individual. Namun sistem ini mungkin sulit diadaptasi di negara dengan jumlah penduduk besar dan kondisi sosial yang beragam seperti Indonesia. Sementara itu, Indonesia memiliki kelebihan jumlah tenaga pengajar yang memadai dan struktur penilaian yang jelas, tapi kualitas dan metode yang digunakan masih perlu banyak perbaikan. Kemudian, rekomendasi untuk perbaikan pendidikan Indonesia berdasarkan analisis tadi, terdapat beberapa rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru melalui pelatihan berkelanjutan serta seleksi dan sertifikasi yang lebih ketat. Yang kedua adalah mendorong penerapan metode pembelajaran aktif yang kontekstual dan menyenangkan. Ketiga, melakukan reformasi sistem penilaian agar lebih menekankan pada proses belajar dan perkembangan karakter siswa. Keempat, memberikan otonomi lebih luas kepada guru dan sekolah dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kondisi lokal. Dan yang kelima adalah
Membangun budaya pendidikan yang berfokus pada pembelajaran yang bermakna, bukan semata-mata pada capaian akademik. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut secara konsisten, diharapkan sistem pendidikan Indonesia dapat bergerak menuju arah yang lebih berkualitas dan relevan dengan kebutuhan zaman. Kita lanjut ke pembahasan terakhir. Apa sih itu era Society 5.0? Era Society 5.0 itu merupakan suatu konsep masyarakat masa depan yang pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Jepang. Berbeda dari era revolusi industri 4.0 yang lebih menitik beratkan pada pemanfaatan teknologi untuk efisiensi industri, era 5.0 menekankan pada integrasi antara kemajuan teknologi dan kehidupan manusia agar tercipta masyarakat yang berpusat pada manusia. Dalam konteks pendidikan, era 5.0 mengharuskan sistem pendidikan yang mampu menghasilkan peserta didik yang tidak hanya cakap dalam teknologi, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, mampu berpikir kritis, kreatif, serta memiliki kepedulian sosial. Dampak positif dari era 5.0 ini terhadap pendidikan di Indonesia cukup signifikan. Pertama, pembelajaran menjadi lebih personal dan adaptif karena teknologi memungkinkan siswa belajar sesuai kemampuan dan minatnya masing-masing. Kedua, akses informasi menjadi lebih luas melalui internet dan berbagai platform digital sehingga siswa dan guru tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Ketiga, metode pembelajaran pun menjadi lebih inovatif dengan adanya bantuan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, realitas virtual, dan pembelajaran berbasis aplikasi. Selain itu, siswa dan guru terdorong untuk meningkatkan kompetensi digital yang menjadi salah satu literasi penting di abad ke-21. Namun demikian, pendidikan di era 5.0 juga memiliki sejumlah tantangan atau dampak negatif. Salah satunya adalah kesenjangan akses teknologi, di mana tidak semua daerah di Indonesia memiliki infrastruktur yang memadai, khususnya di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Hal ini dapat memperparah ketimpangan pendidikan. Selain itu, ketergantungan pada teknologi yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial dan menghambat perkembangan nilai-nilai kemanusiaan jika tidak diimbangi dengan pendekatan karakter. Kesiapan sumber daya manusia, terutama guru dan tenaga kependidikan, juga masih menjadi tantangan besar mengingat belum semua memiliki kemampuan mengelola teknologi secara efektif dalam pembelajaran. Di sisi lain, ancaman terhadap etika penggunaan teknologi dan keamanan data pribadi juga menjadi isu penting. Untuk mempersiapkan pendidikan Indonesia menghadapi era 5.0, diperlukan strategi yang menyeluruh. Pertama, perlu dilakukan peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan literasi digital, metode pembelajaran inovatif, serta pendidikan karakter. Kedua, penguatan infrastruktur pendidikan berbasis teknologi harus menjadi prioritas. Ketiga, kurikulum pendidikan perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, tidak hanya berfokus pada pengetahuan akademik, tetapi juga pada pengembangan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Selain itu, pendidikan karakter tetap harus menjadi bagian penting agar kemajuan teknologi tidak menjauhkan manusia dari nilai-nilai kemanusiaan. Terakhir, dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan Indonesia dapat memanfaatkan era Society 5.0 sebagai peluang untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara karakter dan adaptif terhadap perubahan global. Demikian 4 pembahasan tersebut, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.